Operasi Justisi pada Senin 12 Oktober 2020 diselenggarakan secara berbeda dari biasanya. Operasi ini memiliki sasaran ke kawasan perkampungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19, di mana masyarakat harus menggunakan masker mulai dari keluar rumah. Operasi ini dipimpin oleh Kepala BKD yang melibatkan unsur TNI Polri, Pol PP, Dinas Perhubungan, dan Camat Baguala beserta perangkat camat. Penertiban ini dilakukan pada kawasan Paso, Negeri Paso, dan Pasar Transit Paso. Dalam operasi tersebut, kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Namun masih terdapat pelanggaran terhadap jumlah penumpang yang tidak memakai masker, sehingga diberikan sanksi sosial dan teguran. Jadi saat ini pemerintah wajib menyampaikan terima kasih kepada masyarakat kota, terutama pengguna jalan ya, bahwa sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Salah satu yang kita minta dari masyarakat adalah menggunakan masker dengan benar. Dan itu di kota Ambon, di jalan-jalan kita lihat bahwa sungguh sudah sangat baik. Nah, saat ini kita masuk dari desa ke desa. Kita masuk dari lorong ke lorong untuk ingatkan masyarakat lagi. Apabila keluar rumah harus tetap menggunakan masker. Karena sampai dengan saat ini sudah 2.767 orang yang terkonfirmasi positif. 30 meninggal, 1.400 sementara dirawat di rumah sakit. Nah, sebetulnya masyarakat sangat menyambut baik ketika kami turun untuk mengingatkan masyarakat. Oke lah, ada 1-2 yang memang masih bandel. Tetapi dari jumlah mobilitas penduduk dan kendaraan yang setiap hari ribuan orang, ternyata kita lihat bahwa sudah sangat baik. Nah, kita sekarang hari ini kita melakukan yang pertama, masuk lorong untuk mengingatkan masyarakat di Desa Paso. Besok kita juga akan melakukan di Desa Paso, di tempat yang lain. Oleh karena itu, tetap kami himbau kepada masyarakat, mari kita lakukan protokol kesehatan, karena cuma dengan melakukan protokol kesehatan, kita dapat memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Pada tanggal 11 Oktober 2020, gereja di Maluku sudah mulai aktif dilaksanakan. Dengan kondisi kota Ambon saat ini yang berada di zona merah, apakah kegiatan tersebut dapat mengatasi penyebaran COVID-19 ataukah berpotensi menjadi klaster baru? Dan bagaimana penerapan protokol kesehatan? Ya sudah, kan rencana semula BPM mulai membuka gedung gereja itu pada tanggal 6 September. Tapi itu kan bertepatan dengan hari ulang tahun BPM. Dan cuma karena ada zona merah, kita pending sampai 5 Oktober. Kawan-kawan di klasis dan jemaat itu sepakat kalau Oktober itu tanggal ini, tanggal 11 kemarin itu. Tapi ada juga jemaat yang nanti tanggal 18, tanggal 25 setelah mereka melakukan sosialisasi itu, sehingga dengan sendirinya jemaat itu sudah siap ibadah kembali ke gereja. Kemarin saya bimbing kemarin Natal untuk mulai dibuka dengan gereja. Ya, untuk perjamuan yang di minggu kemarin itu Pak, itu prosesnya seperti apa Pak? Boleh itu di rumah. Oh, tetap di rumah Pak. Kecuali yang di zona hijau dan kuning. Ya. Itu di gereja. Itu kalau yang zona merah di rumah. Ya. Selanjutnya Pak, untuk ibadah secara virtual, apakah masih dilaksanakan? Ya tetap, karena kan kita pakai zona, bukan zona. Di dalam jemaat itu per wilayah dan ibadah virtual itu. Ada yang tidak ke gereja, tapi mereka bisa ambil bantuan lewat virtual. Dibuka tempat ibadah, ada pembagian untuk jemaat ketika nantinya akan masuk ke ibadah Pak.
Iya, kan kita tetap mengedepankan protokol kesehatan kan. Salah satunya kan social distancing kita kedepankan. Jadi karena itu di dalam gereja itu sudah dikasih tanda. Jadi satu bangku misalnya hanya bisa diduduki 2 orang, kemudian bisa 3, 2. Sudah ada tanda. Di Maranatha juga. Jadi mungkin bisa ke Maranatha nanti ambil itu. Tata caranya. Ya ini apa kursi-kursi itu kan kita sudah kasih iya. tanda. Terhitung mulai Oktober hingga Desember 2020, tarif listrik untuk pelanggan golongan rendah turun. Bagaimana programnya Pak? Boleh dijelaskan? Oke, halo pemirsa Diskominfo Maluku Titik Channel. Saya Dery Giovano, selaku Asisten Manajer Komunikasi PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Ya, jadi saya ingin menyampaikan informasi bahwa terhitung mulai bulan Oktober ini, untuk tarif listrik pelanggan golongan rendah atau tarif rendah itu turun sebesar 25 kWh. 22,5 kWh, mohon maaf. Jadi yang tadinya tarifnya sebesar 1.467 per kWh itu sekarang menjadi 1.444,70 per kWh. Nah, ada beberapa golongan tarif yang memang mengalami penurunan tarif listrik ini, mulai dari golongan R1 dengan daya 1.300, 2.200 hingga 5.500 VA. Ada juga untuk yang golongan R3 6.600 VA, ada bisnis 200 sampai dengan 200 kVA. Jadi untuk golongan-golongan tersebut mengalami penurunan tarif listrik. Program ini sendiri digagas dari Kementerian SDM atau dari pemerintah. Kami dari PLN selaku operator siap menjalankan keputusan tersebut. Program ini berlaku sejak Oktober hingga Desember 2020 ini. Program ini sendiri dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, dan juga untuk memberikan keringanan bagi para masyarakat dalam rangka pembayaran listrik, salah satunya ya di sisi ekonominya. Ya, akhirnya diambillah keputusan ini, dan kami PLN siap untuk menjalankan hal tersebut. Untuk program sendiri sudah secara otomatis ada di sistem. Jadi bagi pelanggan yang pasca bayar, itu nanti tagihan listrik per bulannya sudah otomatis turun. Untuk yang golongan-golongan tarif tadi ya. Sedangkan untuk yang prabayar atau yang pakai token, ya saat mereka membeli tokennya sudah otomatis turun juga. Jadi tidak ada persyaratan yang diwajibkan atau dikhususkan, karena ini sudah berlaku secara otomatis masuk ke sistem. Dan semoga harapannya dengan adanya program ini dapat memberikan dampak positif bagi keseharian masyarakat, sehingga beban yang biasanya dikeluarkan lebih untuk penggunaan listrik bisa berkurang. Kapan mulai diberlakunya promo tambah daya untuk UMKM, Pak? Nah, kami dari PLN juga ada kabar gembira untuk seluruh pemirsa Diskominfo Titik Channel yang mungkin juga di sini sebagai pelaku UMKM atau IKM, bahwa PLN terhitung sejak bulan September 2020 kemarin, dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yaitu tanggal 4 September kemarin, kami mengeluarkan promo yang berjudul Super Merdeka untuk UMKM dan IKM. Promo ini sendiri adalah promo tambah daya sebesar 75%. Jadi bagi para pelaku UMKM atau IKM yang kalau di kami ini golongan tarifnya biasanya bisnis rendah atau industri rendah, itu mereka yang ingin melakukan tambah daya itu mendapatkan diskon sebesar 75%. Awalnya program ini berlaku hingga tanggal 3 Oktober 2020. Namun kami melihat animo masyarakat pelaku UMKM dan IKM Indonesia yang sangat besar mengikuti promo ini. Terhitung di awal Oktober saja sudah hampir mencapai 30.000 pelanggan UMKM atau IKM yang ikut promo ini. Bahkan di Maluku sendiri dan Maluku Utara itu terhitung sudah hampir 500 pelanggan yang memang mengikuti program ini. Oleh karena itu, PLN mengambil keputusan untuk memperpanjang promo ini yang tadinya sampai tanggal 3 Oktober, sekarang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020. Harapan kami di sini bahwa kami menyadari UMKM tidak mengalami dampak yang sangat besar dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan kita juga harus sadar bahwa saat ini backbone perekonomian di Indonesia juga bergantung kepada UMKM kita. Oleh karena itu, demi kenyamanan bisnis
demi kenyamanan beraktivitas para UMKM ini yang biasanya mungkin ada yang terhambat karena misalnya daya listrik yang kurang, daya listrik di UMKM yang kurang cukup. Nah, dengan adanya promo ini silahkan untuk mendaftar tambah daya, ada diskon sebesar 75%, sehingga harapannya aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan nyaman. Aksi unjuk rasa memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dilaksanakan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi dan badan eksekutif mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon. Aksi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, bertempat di sejumlah lokasi di kota Ambon, mulai dari Jalan Sultan Hairun, Lapangan Merdeka, Jalan Patimura, samping kantor Gubernur Maluku, hingga kantor DPRD Provinsi Maluku. Masa yang melakukan aksi unjuk rasa itu sempat melaksanakan sholat zuhur di lokasi unjuk rasa. Sebut saja di Jalan Sultan Hairun, kemudian Lapangan Merdeka dan halaman kantor DPRD Provinsi Maluku. Saat di halaman kantor DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Jafar MSI, bertindak sebagai imam dalam sholat zuhur tersebut sesaat setelah mahasiswa mengumandangkan azan zuhur. Sholat zuhur yang dipimpin Jenderal Polisi Bintang 2 ini diikuti oleh sejumlah pejabat utama Polda dan personil polisi yang saat itu terlibat pengamanan aksi unjuk rasa tersebut. Sholat zuhur bersama masa unjuk rasa itu hanya beralaskan koran di pelataran atau halaman kantor DPRD Provinsi Maluku. Kita dapatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh adik-adik sekalian. Amin. Amin. Sama-sama kita membangun negara ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon desak pimpinan DPRD Kota Ambon tolak Undang-Undang Omnibus Law. Ketua DPRD Kota Ambon Elito Isuta menyatakan sikap bahwa tidak menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan para demonstran di depan kantor DPRD Kota Ambon, Senin 12 Oktober 2020. Yang sampai dengan malam ini, sore ini, masih dengan semangat 45 untuk memperjuangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana di seluruh Indonesia pada saat ini ada terjadi demo besar-besaran. Kami memberikan apresiasi yang tinggi buat semangat adik-adik sampai dengan sore hari ini. Itu bagian daripada sebuah demokrasi yang terjadi saat ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh adik-adik sekalian, hari ini saya atas nama Ketua DPRD Kota Ambon menerima semua aspirasi yang dan kami teruskan pula kepada pemerintah pusat. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh teman-teman mahasiswa HMI yang tidak mengenal lelah sampai dengan sore hari ini dan masih tetap mengawal aspirasi rakyat. Untuk itu, saya selaku Ketua DPRD memberikan apresiasi yang tinggi buat adik-adik sekalian. Tentunya di samping kiri kanan saya ada teman-teman fraksi PKS dan fraksi Demokrat, ya, yang sama-sama kita tahu bahwa undang-undang ini sudah disahkan dan sudah diketuk palu. Apapun yang dibuat oleh pemerintah, tentunya belum dapat bisa memuaskan semua masyarakat yang ada. Tetapi itu adalah bagian dari proses-proses demokrasi yang terjadi saat ini. Tentunya saya memberikan apresiasi itu dan saya hari ini menerima adik-adik dalam seluruh kapasitas saya selaku Ketua DPRD Kota Ambon. Untuk itu,
ini politisi. Ketua DPRD Kota Ambon kita diatur, ya. Kita juga diatur oleh rumah besar kita. Tentunya hari ini sikap politik Partai Golkar itu jelas. Ketua umum kita, Bapak Herlangga Hartarto, adalah Menko Ekonomi, sehingga saya selaku Ketua DPRD Kota Ambon fraksi Partai Golkar menyatakan sikap untuk tidak menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bahaya. Ya, nanti teman-teman dari fraksi Golkar, dari fraksi PKS dan fraksi Demokrat akan menandatangani apa yang disampaikan